Saat itu Yuling ingin menemui Guanji untuk melakukan wawancara. Ia tak menyangka wawancara itu akan dilakukan di peternakan kuda. Saat wawancara akan dimulai, handphone milik Guanji tiba-tiba berdering. Ternyata Qin Yu meminta tolong padanya karena pamannya Xian sudah memaksanya bekerja dan ia merasa tidak betah yang membuatnya tidak bahagia. Guanji pun menenangkan Qin Yu dan minta untuk menerima situasi ini apa adanya karena Xian kalau sudah membuat keputusan tidak ada yang akan bisa mengubahnya. Yuling pun sedikit terkejut mendengar nama Xian. Karena terus saja didesak dan merasa kasihan, akhirnya Guanji memberikan nasihat kepada Qin Yu untuk mencoba cara lain untuk mengatasi Xian. Sebelum sempat bertanya, tiba-tiba Guanji langsung mematikan handphonenya. Yuling pun berkata dalam hatinya walau gagal menaklukkan Xian tapi ia bertekad untuk menaklukkan hati Guanji sang pecinta kuda, seakan ia tak mau kalah dengan kehebatan Shui. Tapi usahanya itu gagal dan sia-sia. Setelah proses wawancara selesai, Yuling tidak mendapatkan apa-apa selain kekecewaan. Sementara itu Qin Yu terus memikirkan kata-kata Guanji dan akhirnya ia mengerti. Di sisi lain Shui menyambut kedatangan Qin Yu yang akan bekerja bersamanya selama beberapa waktu. Di hari pertama bekerja Qin Yu sudah terlihat sangat malas dan hanya bermain dengan ponselnya. Hal itu membuat Shui dan temannya langsung membicarakannya. Lalu tiba-tiba saja Qin Yu berusaha memberikan hadiah untuk Shui dengan tujuan agar Shui mau meringankan pekerjaannya. Ia tak tahu apa-apa karena baru mulai bekerja dan mohon Shui untuk membantunya, tetapi Shui malah langsung menolak hadiah tersebut dan memberikan sebuah tugas untuk Qin Yu. Tugas tersebut adalah membuat pertanyaan dan jawaban dari sebuah rekaman wawancara Shui beberapa waktu yang lalu. Qin Yu tampak keberatan dan mengomel dalam hati, tapi sebagai anak baru ia mau tak mau harus melaksanakan tugas yang diberikan Shui tersebut. Qin Yu sedikit kaget karena ternyata rekaman wawancara yang ia dengar adalah rekaman wawancara Xian pamannya sendiri. Dan itu hanya obrolan biasa, jadi di mana pertanyaan dan jawaban terkait. Qin Yu kemudian menghubungi Chen Sheng untuk membantu mengerjakannya, tapi ketahuan oleh Xian. Xian pun mengancamnya jika melakukannya lagi maka ia akan bekerja dengan Chen Sheng. Mendengar hal itu Qin Yu langsung menutup panggilannya. Pada scene yang berbeda Xian tergesa-gesa ke Lean Teknologi dan memaksa masuk untuk bertemu dengan Chen, padahal Li dan Chen sedang membicarakan kesepakatan bisnis. Ternyata kedatangan Xian di sana untuk menggagalkan kesepakatan bisnis mereka. Sebab Chen akan dirugikan jika menerima kerja sama Ling. Akhirnya Xian pun berusaha membuat Chen sadar dan tidak salah dalam mengambil keputusan karena proyek Chen adalah proyek yang sangat bagus untuk masa depan. Beruntung penjelasan Xian membuat Chen tersadar. Sementara itu Qin Yu masih terus mengerjakan tugasnya, namun tak sengaja Qin Yu malah menumpahkan air di keyboard komputer yang membuat draftnya hilang karena komputer langsung mati. Hal itu membuat Qin Yu langsung panik dan ia ingin meminta bantuan pada Shui, tetapi Shui malah tidak memperdulikannya. Lalu Qin Yu pun pulang karena sudah tiba waktunya jam pulang kerja. Tak berselang lama Yuling juga berada di ruangan itu untuk memperkenalkan anak magang baru yang akan bekerja dengan dirinya. Hal tersebut membuat Shui langsung melepas headsetnya dan ia juga baru menyadari jika Qin Yu sudah tidak ada di meja kerjanya. Di malam hari Qin Yu sudah berada di rumah kakeknya untuk makan malam bersama. Xian juga ada di sana bergabung dengan mereka. Kebersamaan itu membuat Qin Yu langsung mengeluh kelelahan karena pekerjaannya, namun Xian tidak mempermasalahkan hal tersebut, ditambah dengan Shui yang menjadi atasan keponakannya itu, walaupun ayah Xian sedikit keberatan atas pekerjaan yang Qin Yu jalani. Di sisi lain Shui terlihat sangat senang karena ia berhasil menyelesaikan draft wawancaranya bersama Xian. Bahkan draft tersebut juga sudah dikirimkan pada Xian, tetapi Shui sangat menyayangkan sebab ia tidak memiliki kontak Xian untuk mengetahui tentang kelanjutan draft tersebut. Sementara itu Xian sedang sibuk menghubungi seseorang, tak berselang lama draft yang dibuat oleh Shui pun benar-benar sudah terkirim. Hal tersebut membuat Xian langsung memeriksa draft tersebut. Dan pada keesokan harinya Qin Yu kembali bekerja. Kehadiran Qin Yu disambut dengan baik oleh Shui. Lalu tiba-tiba hal buruk pun terjadi karena draft Shui tidak disetujui.
Hal itu pun membuat Qin Yu merasa senang sebab ia mengira bahwa Xian sedang memberi pelajaran pada Shui karena sudah membuat ia kelelahan bekerja. Akhirnya Shui langsung merevisi draft tersebut, namun setelah beberapa kali direvisi Xian tetap tidak menyetujuinya. Di hari berikutnya Shui sedang rapat bersama rekan kerja yang lain. Setelah rapat itu selesai, Bui langsung membicarakan draft Shui yang terus-menerus ditolak. Akhirnya Bui pun memberikan kontak Xian pada Shui agar ia bisa merayu Xian dan membuatnya menyetujui draft tersebut. Pada scene yang berbeda, Xian sedang berolahraga panjat tebing bersama Yuyu. Ternyata pertemuan mereka saat itu karena Xian ingin meminta bantuan Yuyu untuk membuat Xian bisa bertemu dengan Profesor Bruce, dan pertemuan itu berhubungan dengan bisnis yang sedang akan dimulai oleh Xian. Di sisi lain Shui sedang sibuk menghubungi Xian, bahkan Shui juga mengirimkan beberapa pesan pada Xian namun tidak ada respon maupun balasan sama sekali. Hal itu membuat Shui sangat heran. Shui juga berusaha menanyakan Xian pada Pak Chen tetapi Xian sedang tidak bersamanya. Sementara itu Xian yang baru saja selesai berolahraga langsung dihampiri oleh Chen. Chen memberitahu Xian jika Shui ingin membicarakan hal bersifat pribadi dengan dirinya. Mendengar hal itu membuat Xian langsung berpikir tetapi Xian tidak memberikan jawaban apapun. Sampai akhirnya Shui mendapatkan kabar dari Chen bahwa Xian tidak ingin membicarakan hal pribadi selama jam kerja dan di lingkungan kerja. Kabar itu pun langsung membuat Shui langsung berpikir maksud dari perkataan Xian tersebut. Akhirnya Shui memutuskan untuk pergi menemui Xian di rumahnya. Sementara itu Xian juga ingin pulang karena ia merasa jika Shui akan pergi menemuinya. Saat itu Shui masih overthinking dengan niatnya yang ingin menemui Xian tetapi dia menyemangati dirinya sendiri bahwa apapun situasinya akan ia hadapi dengan berani. Tak berselang lama Xian pun ada di sana. Tetapi Xian berpura-pura tidak mengetahui jika Shui akan menemuinya, tetapi Shui juga tak mau kalah, ia pun menjahili Xian. Shui berkata bahwa kedatangannya kali ini karena ia merasa bahwa Xian yang ingin bertemu dengan dirinya sebab alasan yang dibuat oleh Xian sendiri. Lalu Shui pun langsung mengeluh atas tindakan Xian yang terus saja menolak draft yang dikirimkan padanya. Dan tiba-tiba saja Shui mendekati wajah Xian sembari terus berusaha membuat Xian mengakui jika ia memang ingin bertemu dengan dirinya. Ternyata Xian tidak puas dengan draft yang dibuat oleh Shui. Xian juga menjelaskan secara rinci kesalahan yang ada di draft tersebut. Mengetahui hal itu membuat Shui langsung memperbaiki draft tersebut. Melihat usaha Shui membuat Xian tak tega dan mengajaknya masuk ke rumah agar Shui lebih nyaman memperbaiki draft itu. Shui hampir saja menolak sebab ia takut bertemu dengan keponakan Xian. Di rumah Shui mulai memperbaiki draft tersebut. Tak disangka Xian sudah berinisiatif membuatkan minuman untuk Shui. Melihat hal itu Shui semakin terpesona dengan Xian sampai Shui tidak fokus mengerjakan pekerjaannya. Ternyata Shui sudah berniat ingin menggoda Xian tetapi lipstiknya masih belum membuat Xian tergoda. Lalu setelah beberapa waktu Shui memperlihatkan hasil perbaikan draftnya pada Xian namun Xian tetap belum puas dengan perbaikan tersebut. Hal itu pun terus saja terjadi sampai beberapa kali, sampai akhirnya Shui berhasil menyelesaikan draft tersebut sesuai yang Xian inginkan. Tak disangka saat itu Xian membahas pacar Shui. Hal tersebut membuat Shui langsung mengatakan bahwa ia tidak memiliki pacar. Bahkan Shui juga mempertanyakan kebolehannya untuk mengejar cinta Xian. Pertanyaan itu membuat Xian menjadi salah tingkah. Tetapi Xian tidak melarang Shui yang akan terus mengejar dirinya. Kemudian Xian pun meminta agar Shui segera pulang karena draftnya sudah selesai. Kemudian Qin Yu pun ada di sana. Ia juga melihat Shui yang tergesa-gesa keluar dari rumah pamannya. Saat masuk ke dalam rumah Qin Yu melihat lipstik di sebuah gelas, hal itu membuat Qin Yu sangat kepo tentang kedekatan Xian dengan wanita yang baru saja pergi dari rumahnya.
你害怕了？ Di sisi lain Shui sedang bersama Ruo. Shui pun menceritakan semua hal yang baru saja terjadi antara dirinya dan Xian. Hal tersebut langsung membuat Ruo menyimpulkan jika sebenarnya Shui sudah benar-benar mulai menyukai Xian. Walaupun Shui masih belum mau mengakui semua itu. Ruo juga menyemangati sahabatnya itu agar bisa bersama dengan Xian karena Ruo merasa bahwa mereka sudah mulai saling menyukai. 吃完别浪费啊！ Lalu setelah Ruo pulang Shui langsung ingin mengirimkan beberapa pesan untuk Xian. Tak disangka ternyata semua pesan yang Shui kirimkan benar-benar dilihat oleh Xian, hanya saja Xian enggan membalas pesan tersebut, namun Xian terlihat bahagia di balik sikap dinginnya itu. Keesokan harinya seperti biasa Shui kembali bekerja. Saat masuk ke kantornya ia berpapasan dengan Qin Yu. Qin Yu memuji lipstik yang dipakai oleh Shui, tak disangka tiba-tiba Shui memberikan lipstik kepada Qin Yu. Qin Yu mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa Shui bukanlah wanita yang sedang dekat dengan Xian pamannya karena warna lipstik Shui sangatlah berbeda dengan lipstik yang ada di gelas rumah Xian. Di sisi lain Xian sedang bermain sasaran tembak bersama Yuyu. Setelah selesai mereka juga saling mengobrol masalah bisnis. Tak berselang lama tiba-tiba saja Shui menghubungi Yuyu. Xian berniat ingin bertemu dengan Yuyu untuk melakukan wawancara soal bisnis yang digelutinya. Hal tersebut membuat Xian sedikit cemburu padahal Shui baru mengatakan bahwa ia akan mengejar dirinya. Selanjutnya Yuling memberitahu Bui bahwa ia sudah mengkoreksi artikel wawancaranya dengan Guanji. Akan tetapi Bui tidak terlalu menanggapinya. Tak lama setelah itu Shui juga menghadap atasannya itu memberitahu bahwa artikelnya juga sudah dikonfirmasi secara lisan dan akan direspon secara resmi. Tiba-tiba saja Yuling menyela bahwa konfirmasi verbal tidak bisa diandalkan karena konten halaman depan bukanlah permainan, jika terjadi kesalahan tanggung jawabnya besar. Shui pun mengatakan bahwa ia yakin dengan artikelnya dan Xian akan memberi konfirmasi resmi pada hari ini. Akhirnya Bui setuju untuk menunggu kabar konfirmasi dari Xian sampai tengah malam nanti. Jika tidak disetujui oleh Xian maka artikel Yuling lah yang akan dimuat di halaman depan. 我也没问题。 Kemudian Xian menerima pesan dari Shui agar ia mengirimkan konfirmasi draft wawancara secepatnya. Tapi Xian masih belum mau meresponnya. Shui pun mencoba menghubungi Chen asistennya tapi ia tak bisa membantunya karena Xian sedang sibuk. Hari pun menunjukkan pukul 11:30 malam, Shui, Yuling dan seluruh rekan kerjanya dek-dekan menunggu kabar karena Xian belum juga memberikan konfirmasi.